Halo semua, apa kabar kalian hari ini? Harapan saya kalian semua tetap sehat, tetap semangat untuk beraktivitas di hari ini. Kembali lagi bersama saya, berbagi pengalaman, motivasi, edukasi seputar growth anxiety. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan apa yang kita bahas di video saya yang sebelumnya, yaitu mengenai sensasi-sensasi apa saja yang kalian akan rasakan ketika kalian mengalami penyakit growth anxiety disorder atau panic attack, dan cara kalian menanganinya. Sebelum kita lanjut ke pembahasan, kembali lagi jika kalian merasa bahwa setiap video yang saya bagikan ini bermanfaat, kalian bisa bantu saya dengan klik subscribe. Kalian juga boleh like, share, dan komen. Nanti saya akan balas komen kalian di kolom komentar. Kalian juga bisa bagikan kepada keluarga atau kerabat yang sedang mengalami growth anxiety, sehingga mereka bisa mengetahui lebih awal apa itu penyakit anxiety, dan mereka tidak terlambat mengetahuinya. Mereka dapat menanganinya dengan segera, dan mereka pun juga segera sembuh daripada apa yang mereka alami saat ini. Oke, kita langsung lanjut saja ya di poin yang ke-24. Kembali kita berhenti di poin yang ke-23 dan kita akan lanjut di poin yang ke-24, yaitu suka marah-marah ya. Tentu kalian sudah merasakan, atau mungkin ada juga yang belum menyadari, bahwa ketika kamu terkena GERD maka akan dibarengi oleh anxiety disorder, panic attack, dan timbullah psikosomatis atau perasaan sakit yang ketika kita periksakan itu tidak ada, namun kita merasakan sakit. Nah, itulah psikosomatis. Sama seperti saya juga ya, ketika di pertengahan saya mengalami anxiety, kadar anxiety disorder saya sudah berkurang, saya sudah bisa keluar rumah atau sudah berani keluar rumah. Namun malah ada hal yang cukup mengganggu saya ya. Setelah saya lepas daripada anxiety disorder atau kecemasan untuk keluar rumah, saya sudah berani keluar rumah, namun ada hal lagi yang akhirnya saya bertanya ke psikolog ya, dok, kok saya jadi suka marah-marah ya. Saya sudah tidak cemas lagi keluar rumah, nggak seperti dulu, karena dibantu juga dengan terapi obat seperti itu. Namun yang muncul suka marah-marah ya, ada masalah atau ada suatu perdebatan, itu kita mudah sekali untuk menjadi marah, kita ambil hati, kita tersinggung ya. Kemudian akal sehat kita itu sulit sekali untuk kita pakai untuk menimbang-nimbang apakah masalah ini perlu untuk dibesar-besarkan atau cukup dihentikan dengan segera atau cukup disudahi, seperti itu. Nah, ketika kalian mengalami hal ini, suka marah-marah, kalian jangan kaget atau kalian jangan seperti saya ya, agak bingung sampai saya mau mempertanyakan ke psikolog. Nah, itulah sensasi-sensasi ketika kamu terkena GERD anxiety. Dan cara kalian menanganinya itu kalian bisa dengan cara pendekatan ya. Yang pertama, pendekatan rohani, pendekatan kamu dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Ketika kalian marah, tentunya jantung kalian berdetak kencang, nafas kalian tidak beraturan ya, kepala kalap seperti berat begitu, bagian belakang juga leher tegang, badan ikut tegang ya, sensasi begah ada muncul. Nah, kalian bisa menggunakan minyak angin ya, oleskan di bagian pelipis, bagian hidung, bagian tulang bagian leher bagian belakang, bagian tangan, bagian kaki juga boleh ya. Kalian bisa hirup sehingga kalian bisa menjadi relax. Bisa juga dengan meminum air hangat ya. Dengan menghirup dan meminum air hangat itu membantu kalian dari sensasi begah dan membuat tubuh kalian kembali menjadi nyaman.
Oke, kita lanjut ke poin yang ke-25, yaitu terasa mual. Kebetulan adik saya juga mengalami sepertinya mengalami dispepsia organik ya. Ketika saya ngobrol sama dia dan saya mempelajarinya, dia sering mual ya, namun saya jarang mual, jarang ada perasaan mual ya. Itu pun kalaupun ada di awal saja. Nah, di awal pertama banget saya terkena GERD anxiety itu ada rasa mual seperti itu, pengen muntah, mohon maaf ya. Nah, perasaan mual ini mungkin kita berbeda pendapat ya, namun yang terjadi pada diri saya itu saya jarang ya merasa mual ya, jarang banget. Itu pun kalau ada itu di awal banget saya terkena anxiety baru ada perasaan mual seperti itu. Nah, itu kan bisa tangani dengan cara kembali lagi ya, minyak angin, kalian gunakan, oles-oles di bagian-bagian tertentu, kemudian minum air hangat begitu. Oke, kita lanjut ke poin yang ke-26, yaitu sering sendawa. Ya, sering sendawa ini pada diri saya sendiri pun ya, saya sering ketika saya sudah pulih atau bahkan di waktu saya sudah merasa enakan, bahkan sudah jarang sekali sendawa ya, jarang sekali sendawa. Di awal dan di pertengahan GERD anxiety itu sering banget saya sendawa ya. Saya membaca artikel, kemungkinan gas yang ada di dalam lambung kita keluar ya, keluar melalui tenggorokan, dan itulah yang kita sebut dengan sendawa. Ada gas yang keluar dari dalam perut ya. Untuk ini ya tidak ada caranya, kalian jalani saja ya, tidak ada cara untuk menghilangkan sendawa, karena ya itulah salah satu kebiasaan kita sebagai manusia itu sendawa. Kita sehat pun juga bisa bersendawa seperti itu ya, namun ketika terkena GERD anxiety itu sangat intens sekali bersendawa. Kalian jangan, tidak perlu khawatir ya. Oke, kita lanjut, yaitu sering buang angin. Nah, ini mirip banget dengan sendawa juga. Di awal dan pertengahan itu sering sekali ya, namun setelah sudah mulai sebaikan, bahkan sudah pulih, itu udah normal ya, buangannya udah normal, sama seperti sebelum terkena GERD anxiety ya. Itu juga tidak ada caranya. Oke, kita terus lanjut saja poin selanjutnya, yaitu sering buang air kecil. Nah, ini tentu kalian alami ya, saya pun juga sempat bingung ada apa sih ya. Sebenarnya sering buang air kecil ini tuh di awal banget juga saya udah sering banget ya buang air kecil. Saya juga sempat bingung ada apa ini gitu, kok nggak seperti biasanya waktu saya masih sehat. Jadi beberapa menit gitu buang air kecil, 1 jam buang air kecil ya. Dan sering berjalannya waktu, setelah saya sudah merasa baikan, bahkan sudah pulih ya, buang air kecilnya kembali normal gitu, bahkan bisa ditahan ya. Namun kalian tidak boleh tahannya, jika memang ingin membuangnya ya segera kalian ke toilet seperti itu. Intinya kalian tidak perlu khawatir, karena sering berjalannya waktu, sensasi sering buang air kecil itu akan kembali normal ya. Dan ini pun tidak ada caranya juga, dijalanin saja. Oke, kita lanjut ke poin yang ke 29, leher bagian belakang terasa tegang. Nah, ini jika kalian perhatikan, sebenarnya sebelum kalian masuk UGD atau sebelum kalian menyatakan diri kalian parah atau di tanda-tanda awal akan terkena GERD anxiety, saya kurang paham ya, apakah karena kolesterol atau hipertensi, itu leher bagian belakang ini tegang seperti itu. Jadi kadang saya kayak aneh aja, tegang berat, akhirnya mempengaruhi kepala saya menjadi berat ya, mengganggu aktivitas pekerjaan saya, mengganggu aktivitas saya sehari-hari ya. Jadi sensasi tegang di bagian leher bagian belakang itu saya rasakan
itu hanya di pertengahan saja ya, di pertengahan saya terkena anxiety. Setelah itu sensasi itu udah hilang. Atau semenjak saya mengurangi yang manis-manis, mengurangi yang asin-asin, kemudian makan makanan yang sehat, sensasi tegang pun itu hilang ya. Saya nggak tahu apakah karena hipertensi, apakah ada kaitannya dengan kolesterol ya. Pada saat saya sudah pola hidup sehat, maka sensasi itu hilang. Nah, solusinya jika kalian merasakan itu, kembali lagi bisa pakai minyak angin ya. Tetap relax ya, lakukan posisi seperti meditasi begitu, menenangkan hati dan pikiran kalian. Jangan panik ya, terutama bisa minum air hangat. Oke, kita lanjut ke poin yang selanjutnya, yaitu mudah lapar. Mudah lapar ini tentu kalian juga alami, dan kalian tidak perlu khawatir atau aneh dengan sensasi ini, karena kalian terlalu menguras tenaga kalian dengan pikiran ya. Kalian takut mati, kalian merasa ini sakit yang berbahaya ya, kalian panik, kalian cemas. Nah, tanpa kalian sadari ya, itulah yang membuat apa yang kalian makan itu mudah sekali untuk hilang, atau mudah sekali untuk dicerna, dan kalian kembali menjadi lapar. Karena badan kalian yang tegang ini, pikiran kalian yang tegang ini, itulah yang membakar atau sangat mudah sekali mencerna apa yang kamu konsumsi, sehingga kamu mudah lapar ya. Nah, ini juga tidak ada caranya ya. Mungkin jika kalian merasa lapar ya, mungkin makan bubur seperti itu, makan yang lembek-lembek, makan sayur-sayuran seperti itu. Jangan jika kalian merasa lapar. Nah, kita lanjut ke poin selanjutnya 31 ya. Kualitas hidup menurun atau tidak semangat ya, sudah jelas lah ya. Tentunya anxiety disorder lah yang membuat kita menjadi tidak semangat ya. Panic attack lah yang membuat kita menjadi menurun ya kualitas hidup kita. Oleh karena itu saya selalu sampaikan bahwa jika terkena gangguan lambung, itu ada hubungan erat dengan pola pikir ya, dengan otak seperti itu. Oleh karena itu membuat kamu menjadi tidak semangat, menjadi putus asa ya. Ada perasaan-perasaan mental kamu tuh kok tidak seperti dulu ya. Mental kamu yang dulunya kuat, kamu strong seperti itu, namun terkena anxiety disorder, panic attack ya, timbullah psikosomatis ya. Nah, itulah kalian merasa putus asa seperti itu. Nah, saran saya atau caranya ya, kembali lagi, tunjukkan hati dan pikiran kepada Tuhan dengan cara beribadah seperti itu ya. Kamu saat teduh dengan Tuhan, kamu lepaskan semua rasa sakitmu, ungkapkan kepada Tuhan ya. Dan saya yakin percaya Tuhan ada di samping kamu ketika kamu berdoa. Baik, kita lanjut poin selanjutnya, mata perih ya. Mata perih ini sebenarnya itu bukan saat kamu sudah terkena GERD anxiety. Jika di pengalaman saya pribadi ya, mata perih itu justru saya rasakan ya secara pribadi itu jauh sebelum saya terkena GERD anxiety, dan saya tidak tahu rupanya mungkin ya itu tanda-tanda saya akan terkena GERD anxiety. Jadi mata itu saya sering perih, walaupun nggak kena debu, walaupun cuma kena angin di jalan, saya mengendarai motor kena angin, perih banget gitu. Akhirnya saya berhenti bentar, saya gosok-gosok. Saya takut nanti kenapa-napa di jalan kalau saya biarkan sambil gosok sambil nyetir ya, saya hentikan kendaraan, perih gitu. Nah, beda dengan mata kabur. Jika mata kabur itu memang di saat sudah terkena GERD anxiety ya, terkena GERD anxiety, mata kabur ada seperti itu. Nah, itu juga tidak ada cara ya, jalani saja dengan tetap bersyukur. Nah, kita lanjut ke poin yang ke-33, yaitu kamu suka berpikir keras ya. Jadi jika kamu bisa sadari selama kamu terkena GERD anxiety,
pikiran kamu tuh hanya memikirkan sakitmu saja. Kamu tidak memikirkan lagi pekerjaanmu, kamu tidak memikirkan lagi hartamu, ya kamu tidak memikirkan lagi siapapun, ya kamu hanya memikirkan, waduh ini mungkin saat terakhir saya, waduh mungkin ini penyakit yang parah, waduh kok sakit di sini, mungkin sakit yang parah, kok sakit di sini mungkin sakit yang parah. Itulah yang membuat kalian lambat untuk pulih daripada God anxiety ya, karena kalian menguatkan pikiran kalian. Ya, jadi saran saya adalah kuatkanlah hatimu dengan cara dekatkan dirimu dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan. Kemudian kamu berlaku baik dalam kehidupan sehari-hari, kamu baik kepada keluargamu, kepada orang lain, kamu suka memberi, ya. Nah dengan cara itulah dapat membuat kamu menjadi tenang dan hatimu menjadi kuat, atau mental kamu menjadi kuat, namun pikiranmu santai atau rileks gitu ya, hanya berpikir yang sederhana saja, tidak memikirkan hal-hal yang tinggi. Oke, lanjut poin yang ke-34, perut terasa mules ya. Nah ini juga sering kita alami ketika kita memakan makanan yang kita anggap, apakah itu sugesti ya, saya juga kurang tahu, seperti memakan cake atau memakan yang terlalu pedas sedikit aja, atau memakan snack saja walaupun cuma sedikit, timbul rasa mules. Jadi akhirnya sering ke toilet seperti itu, tidak lancar, bukan tidak lancar ya, artinya sering banget buang air besar seperti itu, mohon maaf ya. Itu pun juga teksturnya tentu kalian tahu, namun saya nggak akan katakan ya, kalian cukup lihat diri kalian sendiri aja ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu ya pembahasan kita. Semoga video ini bermanfaat, karena waktu kita yang terbatas. Sebenarnya masih banyak sekali sensasi-sensasi yang saya ingin sampaikan kepada kamu dan cara kalian menanganinya, memotivasi kamu ya. Kita saling memotivasi. Saya pun juga masih butuh motivasi, masih butuh saran ya. Saya masih sangat kurang sekali dalam hal pengendalian diri, pengendalian emosi, namun kita sama-sama saling belajar ya, sama-sama saling berbagi. Oke, jadi mungkin ini saja video yang saya sampaikan. Sampai ketemu di video yang selanjutnya. Thank you.